Oke, bismillah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk membuka halaman Microsoft PowerPoint ya. Yang pertama-tama teman-teman bisa klik ke window atau ke yang search, itu bisa kita ketik PowerPoint. Nah, langsung muncul kan? Nah, PowerPoint kita open ya. Nah, kita buka. Nah, ini kita di sini ada menu pilihan banyak ya. Kalau awal sih kita bisa pakai yang blank presentation ya, tapi di sini teman-teman bisa pilih nih ya kan, temanya ada banyak tema yang bisa teman-teman pilih, teman-teman gunakan untuk membuat presentasi. Nah, tinggal pilih aja ke bawah mau bentuknya yang seperti apa. Oke. Nah, karena kita baru mau mulai, jadi yang pertama kita bikin yang blank aja dulu. Kita bikin yang blank. Nah, sudah muncul. Ini tampilan awalnya seperti ini ya untuk PowerPoint 2013 ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada menu-menu toolbar. Ada menu toolbar sini sama seperti yang di Excel ya, kurang lebih sama isinya, cuman beda-beda dikit lah karena untuk PowerPoint, sedangkan Excel kan untuk tabel dan data ya. Nah, di sini yang beda yang pertama nih, untuk file itu relatif hampir sama semua ya kan. Oke, yang file sama. Kemudian yang home isinya ada clipboard ya kan, fontnya ada, paragraf, drawing, editing, voice itu sama ya seperti yang di Excel. Tambahan aja di sini ada yang bentukan slide, karena emang fokusnya untuk presentasi, jadi banyaknya mungkin tampilan-tampilan slide gitu ya. Nah, itu yang home. Kemudian untuk yang insert sini sama ya, masih ada slide-nya, ada tabel, insert image, picture atau dari bikin foto album gitu kan. Kemudian shape untuk insert illustration, ada form juga, ada link di sini sama kan, sampai ke text box atau header atau word art di sini sama ya. Nah, di sini ada tambahan untuk yang set PowerPoint itu adalah untuk video, audio, dan screen recording. Jadi itu menu-menu yang bisa kita pilih, yang kita bisa masukkan ke dalam presentasi. Oke, yang berikutnya, menu berikutnya ada yang desain. Ini ke arah penampilan dari presentasi yang akan kita buat ya, tampilannya seperti apa sih gitu kan. Nah, di sini ada tema yang bisa kita pilih, cukup banyak temanya ya kan, kita bisa pilih salah satu. Kemudian varian ini biasa untuk warnanya, untuk fontnya, untuk tulisannya gitu, untuk efeknya, untuk backgroundnya itu bisa kita pilih ya, sesuaikan dengan tema atau topik yang akan disampaikan ya, biar seimbang gitu, biar nuansanya enak dilihat gitu ya. Yang berikutnya ini ada yang customize tuh, tentang ukuran slide-nya, slide yang kita buat seperti apa ukurannya, kemudian background-nya bentuknya seperti apa, kita bisa buat ya. Oke, kemudian untuk desain idea itu masih ada. Oke, yang berikutnya ada menu untuk transisi. Jadi sini ada menu preview itu untuk melihat ya proses transisinya seperti apa. Nah, untuk transisinya sendiri cukup banyak ya, teman-teman bisa pilih nanti bentuknya ya. Transisi itu adalah perpindahan antara slide satu ke slide yang berikutnya ya. Nah, teman-teman bisa pilih nih bentuknya apa, ada yang cover, nutup gitu kan, ada yang sampai ada yang nih checkerboard itu, dari kayak papan catur terus tiba-tiba muncul atau tiba-tiba ya gitu kan. Nah, kalau memang slide-nya banyak, kita bikin variasinya beda-beda, setiap slide kita bisa menggunakan yang random. Jadi yang pertama mungkin pakai yang mode, yang berikutnya bisa pakai yang wipe, atau pakai yang split atau box dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya di sini ada menu timing. Timing itu adalah untuk mengatur durasi dari slide yang kita pasang. Ya. Di sini ada pilihan untuk apakah dia menggunakan perpindahan secara otomatis, yaitu menggunakan durasi, atau menggunakan on mouse click. Jadi kita bisa klik. Oke.
Oke, berikutnya untuk yang animasi. Nah, animasi itu menunya sama, masih ada menu preview ya kan. Kemudian ada menu animation. Animation itu adalah tampilannya. Kita bikin bentuknya seperti apa sih tampilnya, apa pas dia muncul. Di sini ada yang pas dia muncul, entrance, emphasis, yaitu ketika ada, kemudian kita misalnya biasanya kayak yang saya pakai yang grow ya, dia tiba-tiba dia membesar, mengecil gitu. Atau yang exit itu adalah untuk dia menghilang gitu. Kalau yang baru ada motion path. Jadi itu menu-menu gambarnya kita bisa pilih nih tampilannya seperti apa ya. Kemudian ada juga advanced animation itu untuk tambahan. Misalnya ini tadi sudah kasih animasi satu nih, kita mau tambahin lagi, kita pakai di sini add animation gitu kan, sama atau animation pen itu ibaratnya untuk pengaturan dari animasi yang kita buat. Nah, sini juga ada timing itu lebih ke arah durasi dari animasinya itu sendiri gitu ya. Kalau yang tadi kan timing untuk slide ya, untuk satu slide, ini untuk timing untuk animasi. Oke, yang berikutnya ada menu slideshow. Nah, slideshow ini lebih ke arah preview, lebih ke arah gimana sih kita cara menampilkan slide-nya itu sendiri, mulai dari bisa dari mulai start slideshow-nya, ada setup untuk slideshow-nya gitu kan, ada menu monitor, ada kan monitor sama layar ya, biasanya ada dua ya. Nah, ini monitor ke layar, ada juga masuk untuk caption dan subtitles ya, itu yang slideshow. Berikutnya ada menu yang review. Yang review itu hampir mirip seperti yang yang Excel ya, cuman ya beda-beda dikit lah gitu. Di sini ada menu spelling masih ada ya kan, menu language juga ada, accessibility itu hampir mirip seperti yang di Excel. Di sini juga show comment, seandainya kita kasih bentuk, kita kasih komen di situ, kita bisa tampilkan. Oke. Yang berikutnya menu view. View ini tampilan ketika di sini ya, belum masuk ke presentasi ya. Kita untuk tampilan kita mengolah slide. Jadi ada yang bentuknya di sini ada presentasi view ini tampilannya ada yang bentuknya outline, ada yang slide sorter gitu kan. Nanti yang satu-satu kecil-kecil, ada yang bentuknya reading view. Nah, di sini juga ada master view. Master view itu adalah bentukan slide awal ketika kan kita buat. Bentuknya seperti apa. Jadi kita bisa rubah, kita bisa modifikasi di slide master. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa tampilkan ruler, green line atau guide. Di sini ada ketika kita menemukan ada bentuk garis-garis di sini ya. Misalnya kita perlu garis ketika kita untuk mengatur kelurusan kesejajaran, itu kita bisa pakai ini. Oke, kemudian untuk zoom, menu zoom, ada lagi menu Windows dan untuk makro. Oke, nah berikutnya help ini F1 ya, untuk menu help. Dan terakhir kalau kita bikin bentuk, bikin shape, bisa muncul ada shape format. Shape formatnya gimana? Sama seperti yang di Excel ya, kurang lebih. Ini ada insertnya, ada shape title-nya, shape style-nya, ada word art style-nya, ada arrange, sama ada size. Ya, size dari shape yang akan kita jadi bentuknya model itu sama ya, hampir kurang lebih lah seperti yang Excel ya, cuma bedanya ini untuk presentasi, kalau Excel adalah untuk mengolah data. Oke, jadi itu untuk bagaimana cara membuka halaman jendela awal untuk PowerPoint, dan juga menu-menu yang ada di toolbar di PowerPoint atau di ribbon. Ya, baik. Nah, berikutnya buat teman-teman silakan untuk membuat presentasi, membuat slide, 4 slide saja cukup. Kita tugas untuk membuat 4 slide. Isinya adalah yang pertama sampul, yang kedua ada nama, alamat email itu pada slide. Yang ketiga buat box yang oval atau yang lingkaran dan anak panah ya, menggunakan auto shape. Kemudian yang keempat penutup. Jadi itu kita bisa teman-teman bisa coba buat 4 slide. Cuman catatannya yang pertama itu gunakan mode balance, jadi posisi warna yang natural, yang seimbang gitu. Kemudian ada slide transisinya,
kemudian ada animasi tulisan di box tulisan atau box di ini. Kemudian ada juga untuk membuat footer itu teman-teman bisa ambil di insert, kemudian di header and footer ya, header and footer, klik yang update automatically. Ini adalah fungsinya untuk menampilkan tanggal dari slide itu kita buat. Kalau mau yang otomatis, tapi sekarang kita coba yang fix saja. Yang fix ada tanggal ketika teman-teman buat dari presentasinya itu sendiri ya. Oke, baik, itu tugasnya. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini contoh aja. Saya ada 4 slide ya. Slide yang pertama, slide yang kedua. Slide yang pertama itu isinya judul, slide yang kedua itu nama, alamat, dan email. Slide ketiga ini kita coba bentuk shape. Ini contoh aja bentuknya seperti ini. Yang terakhir tuh penutup. Oke, baik, silakan teman-teman untuk buat slide-nya. Nanti kalau sudah bisa disimpan di folder production ya, untuk kita bisa review bareng-bareng. Oke, baik, selamat berkreasi.